gue belum menemukan send dari Lucy. Jadi mana Lucy Wiryono? Lus, enggak kak, Iwet meeting. Oh gitu. No komitmen cenah ya. Mulai ngejelekin teman. Lucy masuk. Kita ML pagi-pagi ya guys. Good morning. Temenin aku sambil get ready with me ya. Ya Allah, ala-ala anak TikTok gitu ya. Aku baru bangun. Semalam soalnya tidurnya telat. Si Lucy mana nih? Coba aku cari dulu. Duet libur. Oh pantesan tadi gue berusaha mencari standby. Ma kirimin send ini invitation. Pantesan tadi pagi gue lihat pas pagi-pagi mau mandi kok si Duet nggak ada gitu. Oh ternyata Iwetnya meeting ya. Geser dong meetingnya. Neng, ada semut. Aku keluarin. Geser dong meetingnya. Demi Duet, demi kebersamaan. Ya manis. Mulai ajak kakak Dev siaran. Iya, gue tuh pengen tapi kemarin tuh itu apa namanya nggak tahu kenapa kayaknya bermasalah gitu loh audionya. Kok Lucy gue belum lihat sih. Oh ini dia invite yes. Orang. Good morning. Morning. Ih, rambutnya basah aja bisa ngapain? Mohon maaf Bu, Kristen mau berbuat juga nggak bisa rambutnya basah sayang. Dulu tuh gue sebel banget ya. Padahal kalau udah nikah kan nggak apa-apa juga. Tapi kenapa harus dipertanyakan abis ngapain rambutnya basah? Ya. Pertanyakan. Semalam saya pergi. Kalau Anda pikir saya berbuat tadi malah enggak, saya ngorok tidur. Cuma rambut suka borokok ya kak. Kalau bisa di Leon ya. Males kan? Gak bisa nih, gak bisa gue. Kalau zaman dulu kan kayaknya kalau habis kena mimican dikit kan, bak. Nggak bisa sayang. Jadi kayak enak ya, agak tipis-tipis gimana gitu kan. Terus bakbuk tuh Kalau sekarang pergi keluar tuh kalau emang bener-bener ada live music yang kita suka, spend time supaya waras sama istri gitu ya kan. Dating suami istri bersama dengan teman-teman aja ya kan. Tapi kalau pulang diharapkan rambutnya basah, berarti pasti habis. Kalau kata Bang Hotman, Intus tidur Wak. Tapi tadi malam aku lihat kamu lagi sering banget ke Leon ya. Lagi diajak undang gitu-gitu. Terus kebetulan ada Sofi lagi kan tadi malam. Ya udahlah kata gue. Iya. Gue sambil ini ya gosok-gosok rambut gue ya. Santai. Aku mau tanya sebenarnya. Gue kan ngelihat si merah, hitam, dan si putih. Menurut lo, gue mau nanya dari kemarin. Menurut lo yang paling cocok sama gue yang mana? Putih lah mama. Putih. Putih mama. Oke. Kalau gitu kita check out yang putih deh. Nanti jangan dong kita kirimin mama. Ih, kalau teman kita kirim dong. Kalau teman kita kirim parfum. Kalau musuh kita kirim santet, Wak. Oh ya, bercanda ya guys. Bercanda ya. Kita nggak main-main santet-santetan di sini, ya. Hey, good morning, kita ML pagi-pagi yuk. Si Duet katanya teman-teman pada nggak ini ya, pada nggak siaran ya hari ini. Kemarin kan gue nonton mereka kan, kakak Iwet dan kakak Dev. Terus udah gitu mereka, kemarin topiknya cukup menohok loh gitu. Agak-agak nyambung tuh sama topik kita hari Senin kak. Jadi hari ini Iwet meeting pagi, jadi nggak bisa gitu. Komitmennya agak kurang ya Iwet. Aku kemarin syuting hari Senin aja di parkiran. Bisa. Bela-belain dong say, demi kebersamaan. Ya kan? Jadi makanya gue bilang, oh Iwet kenapa? Kata gue gitu, terus pada bilang kan, oh Iwet meeting kak gini-gini. Geser dong meetingnya demi Duet siaran pagi. Emang dia gak sayang sama penontonnya? Dia kan sayang sama Dev. Betul tuh dia. Dia kan ngumpul dari 20 penonton, sampai sekarang udah beribu-ribu. Sayangin dong penontonnya. Buang meetingnya itu. Mulai tebar-tebar. Tebar-tebar. Supaya pada kesal di sono. Di sini. Menghasut nggak apa-apa. Kemarin ya topik mereka tuh gue juga nontonnya terakhir tuh agak nggak dari awal. Jadi mereka bilang wanita zaman dulu lebih kuat daripada wanita zaman sekarang. Why is that? Hanya gitu. Lebih karena ini unsur banyaknya tingkat perceraian. Nah, ini kita ngomongin dari Senin kemarin kan gitu. Jadi kalau dulu katanya ibu-ibu kita kan zaman dulu kalau misalnya lagi
Apa ibu-ibu apa kalian nggak punya hati nurani? Ya ampun, iya, ya Allah. Kenapa nggak punya hati nurani? Kenapa? Oh iya, soal kemarin tuh kan juga dia nanya sama gue nih, nggak kelar-kelar ya ceritanya. Anyway, benar. Jadi si Iwet ceritalah sama Dave bahwa kalau ibu-ibu zaman dulu kalau misalnya suaminya kenapa-kenapa gitu ya, mungkin selingkuh kanan kiri apa segala macam. Mereka bertahan. Kalau yang dulu mereka bertahan, kalau sekarang tuh kayak gampang banget. Terus gue sempat jawab juga kan, masalahnya adalah dulu tuh nggak ada pembanding, dulu lo kayak sendirian dan semua yang menceritakan aib keluarga itu dianggap memalukan gitu. Harusnya lo nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya kan sekarang kayak gampang banget untuk ya udah cerita aja gitu di mana-mana. Terus ngeliat, kayak dia bahagia ya dia udah pisah dari suaminya gitu. Jadi gampang lah gitu menurut gue. Jadi ya beda lah gitu dan nggak bisa dibilang bahwa ibu-ibu yang zaman sekarang juga lebih tidak kuat, nggak juga karena tantangannya dan zamannya juga beda sih ya. Ya, lu ini berbicara mengenai perempuan kuat, gue baru aja tadi ngelihat waktu gue bangun, terus ke kamar mandi, tiba-tiba kebuka tuh gitu. Ada yang tahu nggak sih dia juga sempat abis podcast sama gue, Marcella Lumowa. Oh, kenapa? Marcella itu dulu temennya Mas Tukul di Mata, yang suara rambutnya gede banget. Tahu. Bagus deh gue bacain. By the way, happy birthday ya Sel. Jadi Sela itu kehilangan suaminya. Kalau teman-teman mau lihat di podcast aku ada dia ngobrol sama aku. Jadi mereka menikah cukup lama, terus sempat mengalami gonjang-ganjing pernikahan juga. Ini berbicara mengenai perempuan kuat ya. Menurut gua Marcella tuh adalah salah satu perempuan yang kuat banget. Marcella Lumowa namanya guys. Jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya udah biasa Lus pulang gitu. Setelah mereka hampir goncang pernikahan, mereka try to survive ya their marriage. Akhirnya bertahan tuh Lus. Udah bertahan. Jadi lakinya saat itu ini gue buka karena Sela udah buka di podcast ya. He made a pretty big mistake gitu ya. Jadi almarhum tuh pernah melakukan satu kesalahan yang cukup besar dan itu impacting buat karirnya Sela. Co-hostnya at that time kan Mas Tukul tuh acaranya gede gitu. Ini gue buka karena orangnya udah nggak ada ya, orang udah meninggal. Karena Sela udah cerita dan ini bukan untuk menjelekkan almarhum, tapi justru untuk belajar dari kekuatan bahwa memang mungkin berkurang nih perempuan-perempuan mungkin kelihatannya pada lembek ya hari-hari gini. Tapi banyak kok perempuan-perempuan yang masih kuat sebetulnya di sekitar kita gitu. Nah, tiba-tiba Lus dia udah bertahan, terus udah mulai enak pernikahannya. Pulang tuh lakinya ngobrol-ngobrol, emang dia bilang agak sesek dari kemarin-kemarinnya itu. Tapi pas mau tidur mereka masih ngobrol-ngobrol, makan apa kuliner segala macam. Terus lakinya bilang udah deh aku mau tidur di sini aja di sofa gitu. Di sofa apa di tempat tidur ya? Di tempat tidur sorry. Kemarin sempat tidur di sofa luar karena nggak enak badan gitu. Akhirnya tidur sama mereka di kasur mereka. And then kayak bener-bener nggak ada yang officially saying goodbye apa. Just another night ya. They went to sleep gitu. Besok paginya udah selesai. Pas dibangunin jam 7 itu badannya udah kaku, udah biru gitu. Nah, time Sela tuh she had pretty hard times gitu loh. Sampai dia beberapa kali dia cerita sempat pengen check out. Check out tuh maksudnya pengen menyelesaikan dirinya gitu. Dia jadi dia larinya tuh bukan ke kayak drugs atau apa atau yang aneh-aneh rokok apa segala macam karena kan dia larinya ke gula. Oh ya? All the time. All the time. Just to kill the pain. Dia bilang gitu karena sakit, karena kesel, karena dia ngerasa gini. Anjrit enak banget laki gue udah dia made a mistake. Terus dia sekarang tiba-tiba ibaratnya main pergi aja take off. Ini anak bocil 3 orang, gue harus biayain, gue harus ngapain, udah karir gue terimpact gitu. Sampai akhirnya dia jadi overweight ya. Karena tadinya dia tuh gemoy-gemoy aja gitu. Karena kan soft drink tiap hari. Dan tiba-tiba dia shaking gulanya sampai, gue lupa sampai tinggi banget, 500 atau 600. Sampai dia dibawa ke ICU. Gila gue freeze, kenapa kamu? Kamu freeze Lus. Coba tungguin Lucy lagi. Jadi guys sambil nungguin tadi kok gue. Jadi oke, aman mah? Coba. Dia tuh Sel nitip ya Sel. Aku cerita ya. Karena kan kamu udah posting aku nitip nitip share tentang aku WhatsApp dia. Dia nge-post lagi foto sama suaminya. Terus dia bilang gini, hashtagnya ya udah, ya udahnya tuh capital. Percakapan dengan diri sendiri di tanggal 29 Mei 2024 jam 2.35. Biasanya kalau jam segitu nggak bisa tidur tuh kontemplasi kan.
banyak ngobrol sama diri sendiri ya sih gitu. Pasang foto ini lagi, which is foto dia sama almarhum suaminya. Iya. Kenapa? Ini foto ulang tahun terakhir bareng suamiku. Ya udah nggak apa-apa, fotonya bagus kok. Udah tua ya? Iya. Udah punya apa? Belum punya apa-apa. Masih punya mimpi? Masih sih. Ya udah. Dulu ada pendeta bilang orang termiskin di dunia adalah orang yang tidak punya mimpi. Masih sedih? Masih. Masih suka nangis? Masih juga. Udah bisa tidur? Udah. Tapi kadang-kadang masih susah juga. Yang penting sekarang udah nggak harus minum obat lagi. Karena dia sempat nggak bisa tidur. You know, like overthinking, anak gimana ngedeinnya gue sendirian, and then kita mungkin pekerjaan juga susah. Berat ya ngelewatin hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun. Iya banget, tapi masih bisa bertahan kan? Sejauh ini masih, walau kadang oleng-oleng sedikit, udah pengen nyerah berkali-kali. Ya udah, jangan berhenti, maju aja terus. Kalau nggak bisa jalan, ya ngerangkak. Kalau perlu ngesot, tapi jangan berhenti, tetap jalan maju. Kalau berhenti kita nggak akan kemana-mana. Capek ya banget. Bagian mana? Semua badan, seluruh anggota, tubuh, pikiran, mental. Tapi masih hidup kan? Masih sih. Ya udah jangan lupa istirahat badan dan pikiran. Selamat ulang tahun buat diriku. Terima kasih udah bertahan sampai sejauh ini. Oh. Dan dia masih pasang foto sama almarhum suaminya. Dan you know the things is, banyak kok perempuan-perempuan yang kuat guys di sekitar kita, yang bisa bertahan apapun challenge dan juga ini ya, apa namanya, tantangannya gitu loh. Happy birthday Marcella Lumoa. Lucy suaranya hilang, Lus. Emang di mute sih. Selamat pagi Kakak Dev. Happy birthday buat Marcella Lumowa juga. Semoga dikuatkan, selalu diberikan kalau udah tua ya, doain orang kalau lagi ulang tahun gitu ya. Semoga diberikan ketenangan pikiran, hati yang selalu adem. Terus didatangkan banyak kebaikan buat Marcella. Iya, bener loh mah. Dulu tuh waktu pagi Kak Dev kalau bisa live kita pengen invite nih Kak Dev. Tapi ya, yang bermasalah dengan live multi itu bukan cuma kita. Kemarin sore gue lihat Kang Sule kan lagi live tuh berempat, ya Allah. Tapi emang ya feedback kanan kiri segala macam. Jadi ya Bismillah aja, Bismillah kalau mau. Berarti multiple itu memang suka ini ya, suka trouble gitu nggak sih? Kadang-kadang, kayaknya tergantung amal baik sih Kak, nggak tahu. Nah, iya nih, semalam habis pergi gimana amal baiknya? Iya, jadi maksud gue kalau dulu kan kita happy ulang tahun tuh kayak happy birthday ya Nek, ini ono. Sekarang ya sesimpli orang kayak bilang pas kita ulang tahun, Bo happy birthday ya, dan minute gitu ya. Semoga lo sehat, panjang umur. Jadi Lucy hilang. Kenapa sih ini? Coba. Kalau multiple, sound volume-nya jangan maksimal, dikecilin dikit. Oke, kita coba yuk. Kakak Dev lagi ngapain? Kayaknya Kakak Dev kan hari ini kan nggak itu ya, nggak live kan? Lucy juga nge-freeze tuh. Sebentar, aku. Ya, nah. Ya kan, jadi benar kata Dev, harusnya emang jangan pakai WiFi. Oh, pakai. Emang WiFi itu bener-bener ini ya? Kenapa ya nggak stabil loh? Padahal aku tuh kemarin kan gue live sendiri dong Mel. Tapi kayak kalau berdua emang kayaknya kurang cakep. Udahlah kita pakai iPad gede banget nih enak. Kalau live komen kita nggak usah pakai kacamata ya. Sekarang pakai kacamata lagi deh. Setan. Kalau berdua kenapa emangnya? Kalau berdua tuh pakai lebih kurang stabil gitu? Kayaknya deh. Kayaknya gitu. Oke, ya balik lagi tadi benar sih kalau kata duet gitu ya, maksudnya perempuan sekarang, makanya ada yang bilang gini kan, hidup tuh sebenarnya nggak keras, lu aja sekarang pada lembek gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin karena gini ya Bo, terutama kalau marriage ya, rumah tangga deh kita ngomonginnya gitu. Tadi kan karena Dev sama Iwet kan ngomongin misalnya perempuan-perempuan yang kuat zaman dulu gitu. Karena menurut gua kalau zaman dulu tuh orang kalau ada kesel, karena namanya rumah tangga itu pasti senep, benci, kesel tuh pasti ada gitu ya. Kalau lo kawin beneran tuh pasti ada. Jangan mimpi lu kata, gue bingung kalau ya nggak tahu lah, mungkin beda rumah tangga konsepnya ya. Kalau lo sering ributnya, hah? Kami udah 18 tahun menikah, kami gak pernah ribut. Gimana caranya deh tuh? Pengen tahu aku, ya? Gue cuma pengen gini, lu kawin sama manusia yang patung lilin, Nek. Bisa-bisa ngeribut ya? Judge ya, gue cuma kayak impress, how can two people married, stuck ya, quote unquote stuck in the marriage. Betul.
and then lo nggak pernah berantem. Oh, coba guys, gua tanya deh kalian ya, mungkin nggak, is it even possible? Coba let us know. Coba ini ada Putro, ada Wina, ini teman-teman aku juga nonton gitu ya kan. Tapi emang bener ya gitu. Coba kalian share deh gitu. Mungkin gak sih kalian bersama pasangan kalian gitu udah bertahun-tahun, terus udah gitu yang tetap, aduh tapi aku tuh gak pernah berantem. Kita punya banyak sekali kesamaan. Kita selalu kompak. Aku tuh selalu melayani. Ya kagak gitu kali. Nggak tahu ya gitu. Tapi maksud gue gini. Mungkin bedanya gitu kalau dulu ibu-ibu kita dibesarkannya juga dengan cara yang berbeda juga. Gue tahu banget lah gitu. Nyokap gue dulu juga kayaknya kalau berantem sama bokap gue dia lebih banyak mendemnya. Tapi sekarang kan kita udah lebih ekspresif ya Mel gitu. Sekarang kita lebih kenapa sih lu kayak gitu gitu. Misalnya kita ada yang kita nggak suka dari suami kita atau dari pasangan kita, dari istrinya juga, lu ngomong gitu, iya nggak sih? Nih, Lucky aja bilang gini, boro-boro nggak berantem, orang suami lupa buang tisu di tempat sampah aja gue enek liatnya. Bener say, Tyson aja langsung gini-gini nggak mungkin ya. Tapi again ya, mungkin aja ada ya, kita nggak bisa bilang nggak mungkin sama sekali ya. Mungkin I mean like a kudos for all of you yang bisa tidak berantem for that long period of time gitu. Masalah problem kayak ini kan yang paling simpel dan sering terjadi ya, anduk basah ditaruh di tempat tidur. Dan laki itu kan kadang-kadang kalau pipis kan diangkat ya semuanya, terus kadang-kadang lupa diturunin lagi. Itu aja kadang-kadang sering banget masalah dalam pernikahan itu justru muncul bukan gara-gara big thing, tapi triggernya adalah very small thing. Bener nggak? Kenapa kau terbatuk Aisyah? Lo biasa hidup sendiri, terus udah gitu lo ketemu nih gitu, lo punya kebiasaan yang udah terbentuk bertahun-tahun, ketemulah sama suami lo punya kebiasaan juga sudah terbentuk bertahun-tahun, terus udah gitu lo jadi satu rumah, nah makan deh tuh di situ. Tapi ya lo pernah baca bukunya si Michelle Obama yang Becoming nggak? Ini gue sempet baca tapi kayak masih beli deh kayaknya deh, tapi I haven't finished it. Apa mah ada what's good about it? Jadi sebenarnya nggak harus lo selesaiin juga. Jadi kalau dengerin podcastnya dia tuh cerita tuh gitu kan. Jadi dia itu jadi ya guys, kalau kalian nggak tahu, Michelle Obama itu adalah istrinya Barack Obama, former presiden dari Amerika, presiden 4 kalau nggak salah. Nah jadi dia tuh cerita gitu kan, dia tuh nulis buku itu, ditanya lu gunanya buat apa sih nulis ini, terus dia gitu why is it you are so open talk about your marriage, sama Barack Obama pula gitu kan gitu, very publicly. Terus dia juga bilang bahwa dia tuh di buku itu mengakui bahwa mereka berdua pergi ke marriage counselor. Kaget dong, mereka berdua sosok internasional gitu, coba presiden Amerika. Terus udah gitu kenapa kok lo berani banget gitu, biasanya kan kalau sosok yang terkenal banget pasti lo menutupi dan lo pasti akan bilang bahwa perkawinan kita baik-baik aja, kita solid, ya kan? Tapi dia bilang, karena gue mau bilang ke anak-anak muda, terutama yang buat perempuan-perempuan, marriage is hard. Marriage is hard. Jadi, gue ingat kata ibu gue nih, kata si Michelle Obama. Ya. Ibu lo bilang apa? Dia lagi bikin podcast waktu itu sama Oprah Winfrey kan. Terus gue dengerin, ibu lo bilang apa? Jadi ibu gue bilang, kalau lo, katakanlah lo menikah 25 tahun. Ya. Terus, lo mengalami 10 tahun perkawinan dari 25 tahun itu sengsara banget, misalnya astaga gue berantem mulu ini kenapa ya, tapi paling enggak lo masih punya 15 tahun yang menyenangkan, lo terima aja. Jadi emang gak ada tuh ceritanya dari 25 tahun ya, mungkin ada mungkin enggak juga. Gue emang jarang-jarang berantem deh gitu, tapi mungkin dia punya challenge di bidang yang lain, kita gak pernah tahu loh. Ya nggak sih gitu. Jadi apapun berapa tahun pun lu menikah, misalnya yang Allah ini gimana sih, selama itu bukan kekerasan kayak kita pernah bilang gitu ya Mel ya, itu I think ya emang nggak akan mulus-mulus banget juga sih gitu, ada aja bumpsnya. Jadi dia bilang intinya adalah itu pasti akan ada bumpsnya, pasti akan ada jatuhnya, pasti akan ada di saat lo ngelihat dia, aku ingin meracunmu sayang sebetulnya. Kayak lo mulai berpikir gitu, di mana beli cyanida gitu, apa gue bisa check out di mana gitu kan, gue sisipin. Itu pikiran-pikiran itu pasti ada. Tapi ya again kan, kalau untuk for some marriages, untuk beberapa pernikahan, mereka menemukan ternyata kids it's like the glue in the marriage. Mungkin, tapi ada juga yang enggak.
ada yang enggak, ada yang iya. Ada yang merasa anak-anak itu adalah perekat dalam pernikahan suami istri. Karena mungkin pada saat tidak ada anak-anak, terutama kalau perempuan-perempuan mandiri ya, Lucy, gue, perempuan yang bisa cari duit. Perempuan ya you call it independent, perempuan yang artinya gini, tanpa laki-laki pun sebenarnya hidup bisa berjalan semestinya, seharusnya gitu ya. Bukan semaunya gue, tapi semestinya, misalnya kayak bayar ini, bayar apa, semua bisa kok gitu. Ngegedein anak bisa kok gitu. Ya, jadi menurut gue untuk beberapa parents memang kehadiran anak tuh benar-benar bisa menjadi pengikat. Dalam arti gini, kalau nggak ada anak sih gila ya, mungkin kalau cuma mikirin diri sendiri I would have gone gitu misalnya gitu kan. Tapi kan ada manusia-manusia yang Tuhan kasih nih gitu dari buah pernikahan yang apapun yang no matter what the decision that the parents will decide at the end of the day, apapun keputusan yang dua manusia ini akan ambil, ini bukan berarti ini ya kalau orang divorce tuh berarti apalah segala macam, tapi apapun keputusan dalam pernikahan itu anak-anak pasti akan mendapatkan impactnya in a good way or in the bad way, termasuk kalau suami istri ini consistently having toxic relationship, pukul-pukulan, maminya dihajar, dibogem di depan anak-anak. Dude, honestly, it will create a huge trauma for the kids. Lu jangan jangan harap anak lu, anak perempuan lu, kalau lu gebukin emaknya di depan mata anak perempuan lu, and then you expecting anak lu bisa percaya dengan yang namanya bahtera pernikahan. They will see, oh my god, I don't wanna married. Kenapa? Karena I don't wanna have the same path dimana gue digebukin kayak mak gue sama bapak gue. Karena mereka melihat warna pernikahan adalah perempuan tuh lemah digebukin sama laki-laki misalnya gitu. Soalnya gini, tapi ya bener kan Mel, jadi anak itu bisa jadi perekat. Tapi sekaligus kalau hubungan lo udah toksik banget kayak lo tadi bilang, atau misalnya jangankan toksik sampai lo pukul-pukulan deh, lo nggak bisa ngomong sama pasangan lo aja. Kan ada ya gitu yang gue nggak bisa komunikasi, nggak berantem yang pukul-pukulan sih, tapi emang gue tuh nggak nyambung, nggak bisa ngobrol. Itu juga harus dipertimbangkan untuk dipertahankan apa enggak sebenarnya gitu. Karena kalau lo nggak bisa komunikasi, gimana lo mau janjian untuk punya, oke, kita mesti ngajarin apa nih ke anak kita ya, ya kan, gitu kan, lo berdua harus jadi tim yang baik gitu. Pun kalau misalnya memilih untuk berpisah juga, menurut gue, wah itu gue sih sangat salut ya sama orang-orang yang tidak mempertahankan perkawinannya, tapi mereka tetap bisa menjadi orang tua buat anak-anaknya meskipun mereka udah gak jadi pasangan. Itu menurut gue juga susah banget sih Mel, ya, wah itu gila. Itu it's on another level yang kayaknya gue aja I don't think I can do it. Ya kan, lu ego lu kayak betul setuju. Gua kudos for Giselle and Gading ya, karena walaupun mereka akhirnya mungkin tidak berjodoh dalam pernikahan, tapi they can showing a good example untuk parenting untuk anak yang untuk Genpi gitu. Walaupun it's not always easy, pasti kan namanya nikah ada challenge-nya, parenting tanpa menikah juga pasti ada challenge-nya. Sedihnya adalah gini Lus, kalau udah divorce, udahlah divorce-nya udah lama gitu ya. Terus harsh divorce yang kayak ya let's say kayak kemarin kita bahas deh, kayak se-Indonesia tahu deh gitu ya what's going on and what happened gitu. Terus udah gitu ada anak-anak nih yang udah ke-impact dalam pernikahan lu. Ya udah sih lu kan udah cerai. Ya udah kalau udah cerai, maksudnya I know it's easy to say, it's hard to do, tapi kayaknya emang bener-bener ya udah, lu emang udah gak jodoh nih, lu emang udah bercerai, lu udah divorce, ya udah lu udah you chose a different path ya, lu udah ke kiri, yang perempuan ke kanan ya udah. Tapi emang for the sake of the kids, egonya harus dipress supaya paling nggak kita nggak mungkin bisa menjadi couple dalam pernikahan yang mungkin langgeng, tapi dalam hal parenting buat anak-anak kita masih bisa doing our best gitu for the kids yang they like it or not, they want it or not, ya our decision again impacting their life gitu. Iya, tapi emang susah banget. Susah. I know it's hard. Makanya kalau misalnya ya ada kan, gue ada beberapa teman sih gitu ya, ada beberapa teman yang kamu kenal juga tapi kita nggak sebut namanya di sini ya. Terus udah gitu dia sekarang tinggal di luar negeri, tahu banget kita orang kita seruangan bersama ntar deh. Tahu kan, tapi gue juga nanya gitu sama dia,
lu kan udah nikah udah lama gitu ya, kenapa kenapa belum punya anak? Oh, aku tahu, Ya kan, gitu. Di Amerika kan? Kita. Ya. Tapi terus dia gitu dia bilang, no, I know that I don't want kids. Gitu. Jadi ada dua temen gue yang tinggal di luar negeri, menikah juga, udah lama, gak punya anak. Gitu. Kenapa? Karena menurut dia, things are tough man di sini. Gitu. Gue aja kerja mulu gitu. Kerja mulu. Bukan gini, karena gini, beda sama kalau misalnya kita kerja di Indonesia sama di Amerika. Ternyata gue nanya sama dia juga kan gitu. Lu tuh tinggal di Amerika tapi kagak berasa tinggal di Amerika deh gitu. Kalau gue jadi lo sih kayaknya gue udah pamer-pamer mulu tuh. Tiap hari yoga apa, ngopi di mana gitu kan, tinggal di kota. LA nggak sih, Nek? Apa? LA nggak sih? Ember di LA bener, ya kan? Terus gue bilang gitu, tapi lu tuh nggak kayak tinggal di Amerika loh gitu, nggak main sama orang Indonesia, lu kerja mulu, lu kerja apa sih? Nyet, lu tahu nggak sih, gue kalau di sini kerjanya itu bener-bener paycheck to paycheck, gue kerja dibayar, bayar bill lagi, bayar tagihan segala macam, jadi emang sulit gitu. Terus udah gitu gue di sini nggak ada mbak, gue beresin semuanya sendiri. Terus kalau misalnya gue ngurusin suami gue, terus masih ada ibu mertua gue juga gitu. Ibu mertuanya sekarang udah dipindahin ke Indonesia gitu karena udah tua. Terus udah gitu gak ada yang jagain karena dia bener-bener udahlah dia kerja, dia sekolah lagi. Jadi lu kebayang gak kalau gue punya anak? Gila sih gitu. Dan kita berdua memutuskan untuk gak punya anak karena emang sesulit itu ternyata. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue lebih appreciate begitu, Bo. Karena tadi balik lagi nih, banyak nih yang tadi kasih Oke, Putro FS bilang tapi having kids memang butuh tanggung jawab sih Kak, bukan sekedar buat pelengkap dalam pernikahan. Setuju banget. Tadi kata kuncinya adalah pelengkap, betul. That's right. Tadi ada lagi yang bilang kayaknya I think marriage is not for everybody. Agree. Pernikahan untuk semua orang, having kids, being a parents bukan untuk semua orang. Dan kalau lo kan sekarang ada ya tuh sempat heboh ya child free segala macam. Ya kalau itu kan heboh tuh banyak dirujak netizen juga. Well, as for me, opini gue ya, kalau lo mau child free, I think it's your choice. Karena lo consideration lo banyak banget. Satu, lo ngukur diri. Kayaknya nggak sanggup gue jadi orang tua. Misalnya tadi Lucy bilang one of our good friends ya di Amerika yang berat loh. Nanti gue akan cerita juga kapan tentang Iksan Akbar berjuang memulai hidup itu lajang loh Nek, bukan he's not married gitu ya, bukan married couple gitu. Bagaimana berjuang sendirian di New York di umur yang tidak muda lagi, Panji Pragiwaksono, many examples gitu. Jadi kalau lo ngukur diri anjrit gue di negeri orang berat banget hidup sendiri, gimana kalau gue punya anak lagi? Kalau lo ngukur kayaknya berat dan lo ngerasa nggak bisa handle that big responsibility of having kids, I think that's good decision kalau lo pengen misalnya child free tadi ya. Tapi kalau lo ajak lu tuh sort of like ngajak orang, enggak, ngapain punya anak, mendingan child free gini-gini. I don't think that's the right thing to do, karena menurut gua tiap orang itu kan punya free will sendiri-sendiri. Dan salah guys, having kids is freaking tough. Tapi having kids, I can say that is the greatest blessing in my life. Menurut gua, ini as for me ya, Lucy juga pasti punya opinion yang mungkin similar. Kalau gak punya anak hari ini, hidup gue pasti ngaco kemana-mana. Mungkin gue udah metong di disco. Bener gak Ma? Kalau gak punya anak sekarang, mungkin gue sama Tyson udah gebuk-gebukan dari dulu. Kalau gak punya anak hari ini, I don't think I can clearly see the purpose of my life. Karena dengan punya anak, lu ngeliat anak lu. Ini bener orang dulu bilang gini, obat capek tuh anak. Apa sih obat capek? Dulu gue insomnia mah bertahun-tahun. Iya, inget gue. Iya kan? Sampai gue ke dokter khusus tidur. Gue lupa namanya, di Kemayoran. Dokter Andreas. Gue sampai gini waktu interview beliau di Trax FM sama Iksan. Gue gini, dokter tidur. Siapa mau datang ke dokter tidur? Dokter Andreas, dokter spesialis tidur. And you know, few years after that, gua ngantri pasien dokter Andreas karena gua kagak bisa tidur. Dan nggak bisa tidur itu, lo mau gila cuy. Lo tuh pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, senyo. Nah, terus diapain sama dokter Andreas?
Ya, of course dikasih obat apa, tapi kan gue nggak pengen rely on medicine right for the rest of my life. Kalau lo lagi krusial, of course you need obat yang prescription gitu ya. Tapi akhirnya lo tau gak, gue yang bisa bikin gue semua, ya of course I pray to God and melakukan meditasi dan segala macam. Tapi akhirnya mah, yang membantu gue untuk bisa tidur nyenyak, lelep ya mah, bukan cuma tidur ayam ya, lelep. Tidur sama anak gue. Itu padahal dempit-dempitan ya mah tidurnya. Tapi ternyata having them on my bed itu bikin gue ternyata alam bawah sadar gue tuh tenang, nyaman, dan gue bisa tidur nyenyak. Ya, nggak bisa di luar nurul ya guys. Iya. Justru bisa Psychologically soalnya. Ya. Ngerti? Jadi sebenarnya ini si Winda, ya aku belum nikah. Ini bukan buat nakut-nakutin, bukan. Gitu. Tapi sebenarnya emang kayak apa ya? Kalau memutuskan menikah atau nggak menikah itu sebetulnya memang balik lagi ke ya itu tadi kan Melanie bilang free will. Nah itu tadi yang pas lo bilang child free tapi ngajak-ngajak itu Bo. Jadi gue tuh beberapa waktu yang lalu itu ada di pikiran gue. Jadi aku kan anaknya aktif di segala platform ya kak, gitu nyari gosip. Jadi di Twitter, heboh lah soal child free segala macam gitu-gitu. Dan nggak apa-apa menurut gue. Gue juga tidak menjudge pilihannya untuk child free. Enggak dong, iya nggak apa-apa lah lu nggak mau punya anak juga nggak apa-apa. Karena gue aja juga nggak suka anak kecil. Kecuali anak gue sendiri berisik kak. Jadi Prita, wait, ada Prita Prawiroharjo. Good. Hi Prita. Hi Prita, kamu Mas ini Prita Prawiroharjo adalah MD kita dulu di Hard Rock FM. Prit, lu balik lagi. Jadi coba. Kata Melanie balik lagi kan ke Hard Rock FM. Coba kasih tahu kita. Coba kasih tahu. Ya, go on, Mal. Lanjut. Ya, terus jadi dia itu ya pokoknya heboh lah, pokoknya kehidupannya kayaknya menyenangkan terus gitu, tapi dia tuh constantly cerita kayak dia tuh brand ambasadornya child free movement. Terus gue, Bo, kalau lo menikmati hidup lo ya udah sih jalan-jalan aja nggak apa-apa, nggak usah ngajak-ngajak orang terus udah gitu meng-highlight bahwa child free itu begini nggak apa-apa, nikmatin aja pilihan hidup lo gitu menurut gue. Kenapa kayak aduh punya anak tuh repot, ini tuh emang repot ya kan gitu. Dia belum pernah ngerasain terbang lama nyet ke Australia ya gitu, kaki udah tangan sama semutan karena anaknya tidur, lu mau gerak kan tapi kasih mau gerak ya kan aja. Nah kayak gitu deh repot, ya iyalah gitu. Apalagi lu lagi pergi lu nggak bawa neni segala macam. Gue tuh nggak pernah bawa neni net. Jadi kalau misalnya gue diajak liburan, abis itu gue perlu liburan buat diri gue sendiri. Ya, itu penting loh. Nah ini juga buat apa namanya, gue nggak nyenggol siapapun juga. Justru kita tuh appreciate kalau lo semakin lo nambah umur ya Wak, makin lo tua gitu ya, lo makin ibaratnya apa, menghargai setiap keputusan dari orang lain yang even though keputusan itu Mbak tutup pintunya Mbak. Even though keputusan itu mungkin berbeda sama apa yang lo pikir kayaknya cocok buat hidup lo. Ya kalau orang mau punya anak, ya kalau if that makes them happy, go ahead. Kalau mereka mau child free, if that thing makes them happy, go ahead. Karena mau nikah, kalau lo ngerasa cocok dan lo mampu, okay, good for you. Lo nggak mau nikah for the rest of your life juga, kalau menurut lo kayaknya nggak sanggup dengan pernikahan, dengan lo melihat orang-orang wah gila pernikahan tuh kayaknya berat, ya udah go ahead. No matter what the decision, kan ada plus ada minusnya, dan nggak ada tuh hidup yang apa namanya seperti Princess Disney ya, happily ever after apalah ini even itu kelihatannya kan cuma abis mereka ketemu pangerannya, abis itu pesta nih, abis itu besokannya begitu dia ketemu mertuanya nggak diceritain. even the one ya tanpa menyebutkan siapa namanya, the one that we thought hidupnya seperti Princess Disney, at the end of the day kan sekarang juga punya tantangan juga dalam hidup. Jadi emang masing-masing orang tuh nggak ada tuh yang namanya gue pengen happily ever after. Ya happy ya, tapi kan what's happy? Happy kan it's not something yang constant ya all the time. It's ups and down, and you create your own happiness. Bener. Kita dulu, ini pertanyaan nggak penting sebenarnya. Karena lo selalu menyebut Tyson dengan Tuan Takur. Kenapa sih Tuan Takur? Nggak penting sih sebenarnya. Cuman gue harus nanya ini. Iya, kata gini, Kak, apa namanya, masih pagi Kak, nggak usah berat-berat. Emang berat ya guys? Nggak tahu emang kalau udah tua mungkin gitu kali ya Nek. Kalau udah tua kayaknya
Emang berat ya? Masa sih Bo? Emang berat? Enggak, karena abis kemarin nyambungin aja gara-gara kan gue, lo kan kemarin gak bisa live kan, terus udah gitu pas gue nonton sih kakak Dewi sama kakak Iwet dong, terus udah gitu, ya juga ya, terus gue pikir nonton mereka tuh bikin gue mikir gitu, coba gue tanya sama Melani bener gak sih gitu, kalau yang ibu-ibu kita zaman dulu ya, lihat aja emak lo gitu ya kan gitu, bokap lo udah keras kayak apa, tapi dia tetap bisa mempersatukan keluarga menjadi glue, menjadi lem keluarga gitu. Mungkin kalau buat kita apa bener janjian kita nggak bisa ya sekarang gitu kan? Aku juga mempertanyakan diri aku sendiri jadinya. Iya. Ini Boy bilang, tapi kalau nggak punya dasar iman, pasti akan mikirnya lain-lain Kak. Nggak apa-apa, go ahead. Ya ditunda aja dulu. Iya ditunda aja dulu. Jadi do not rush. Jangan buru-buru pengen misalnya, oh gue udah umur segini, gue udah accomplish banyak hal dalam hidup. Apalagi ya, gue kawin deh, nikah deh. Jadi jangan gitu konsepnya. Konsepnya memang karena gini, gue ternyata dulu pada saat muda kan nggak pernah kepikiran ya. Ternyata menikah itu kan kita mencari tim, partner. Iya nggak sih Lus? Karena makin lo tua, itu kan ternyata suami lo atau istri lo itu akan menjadi partner yang akan team up sama lo sampai lo mati. Iyalah. Tapi benar. Nah ini nih, lo akhirnya tahu Tyson itu adalah the one yang lo pilih jadi tim lo itu apa? Karena kan orang suka apa ya tandanya kalau dia itu emang jodoh aku? Ya kan dong, yang single-single kan nggak tahu gitu. Apa yang bikin lo yakin bahwa oke, ini kayak jodoh gue nih? Nah, ini menarik nih. Mungkin untuk yang umurnya lebih agak muda ya, apa yang bikin lo yakin bahwa saat itu he is the one or she is the one? Apa sih hintnya bahwa ini jodoh? Iya, maksudnya nanya Tuhan, tapi ya apa gitu. Kalau gue tuh inget Panji tuh pernah ngomong ke gue. Karena Panji tuh diantara kita di Hard Rock tuh dulu, Panji tuh adalah yang duluan menikah, Lus. Ya kan? Terus gue nanya sama dia, Bang, lu tuh apa sih yang bikin lo yakin saat itu sama Gamila kalau she's the one gitu? Nah gue inget banget Panji tuh jawabnya gini, kayaknya kalau emang jodoh, either itu pekerjaan ataupun misalnya dalam pernikahan gitu ya, I think everything should be easier, everything should find the way. Jadi kayak lu pasti kan ada tantangan ya lu, bahkan kayak misalnya lu nyari gedung pernikahan aja itu kan bahkan sering banget trigger orang jadi kayak ribut apa segala macam. Tapi ya kan, tapi it should find the way, selalu harus ada jalannya. Mungkin kalau nggak ada jalannya, lu udah coba ke kiri, lu coba ke kanan, lu coba ke basement, lu coba ke B2, lu coba sampai ke atas gitu, tempatnya tertinggi, anjir nggak ada jalan juga. Maybe he or she is not the one gitu. Karena kalau emang jodoh dalam pekerjaan ataupun dalam pernikahan, should find the way gitu, walaupun things should be easier. Karena dulu sebelum gue sama Tyson gitu ya, misalnya si mantan pacar gue dulu tuh kan ya dia beda agama sama gue gitu kan, dan dia udah mau pindah gitu, pindah keyakinan, yuk udah. Tapi pada akhirnya nggak menemukan jalan juga. Karena ternyata pada akhirnya memang bukan jodoh. Dan it's just funny loh guys, ternyata hidup itu lucu banget ya. Gue kan nggak pernah kepikiran ya. Maksudnya gue gak pernah kepikiran kalau jodoh gue itu ternyata adanya di berjuta-juta kilometer benua gitu, ngerti gak sih Bo? Iya. Makanya kok bisa? Yang gue pikir, karena Lucy itu dulu kan mantan pacarnya sekolah di Australia. Melbourne gak sih? Melbourne. Bukan, Gold Coast. Gold Coast, ya sepi pula. Nah, gue tuh gak pernah kepikiran kayak kayaknya ntar gue nikah sama orang Australia. Nggak kepikiran cuy sama sekali gitu. Cuma Lucy yang bolak balik gitu kan. Terakhir malah gue habis jadi enggak. Malah gue kepental ke sono, ke negeri kanguru ya kan gitu. Tapi emang it's just money. Sibuk nyari di perdiskoan, terus di radio, muter kiri muter kanan. Anjir ternyata jodohnya masih jauh banget. Dan even though jauh ya Lus, tapi emang find the way. Ya dia kesini, ya kita bisa pelan-pelan bisa mulai pemetaan lah ibaratnya gitu. Dan pemetaan ya kan bahasanya. Jadi menurut gua kalau emang jodoh, it should find the way and then should be easier. Not easy karena there must be challenge, tapi easier. Ya. Gampang aja gitu kayaknya. Iya sih, kayak gue sama Afid juga kenal kagak. Ya kan? Dijodohnya sama Melani. Juga lucu banget kan? Kayak Lucy tuh udah pacaran lama lah sama si a guy that
yang sekolah di Australia ini. Nggak pernah kepikiran tuh si Lucy. Dan gue juga nggak deket sama maksud gini. Gue sama Afid apa suaminya Lucy itu ya satu angkatan Trisakti. Tapi nggak main bareng banget kan. Main bareng geng gitu dan itu lucu banget. Emang kalau jodoh tuh lucu banget guys. Gue lupa ya gue sama Afid tuh ketemu lagi di mana gitu. Terus gimana sih Nek? Kawinan siapalah gitu kayaknya. Kawinan anak Trisakti. Terus tiba-tiba si Afid kan suka dengerin ML gitu kan di hard rock. Si Lucy udah punya pacar belum gitu? Dia baru putus loh Fit kata gue. Muda daripada Lucy. Jadi gue nggak pernah kepikiran bahwa gue pengen jodohin si Lucy sama si Afid gitu enggak. Terus lu tanya agamanya. Dia nanya agama sama kan. Lucy tadinya Katolik, dia sekarang Muslim kata gue. Cocok kata gue. Salam ya gitu. Terus itu gue ngeliat banget ya lu karena gini, waktu lu sama si mantan lu kan effort banget ya, lu berangkat ke sana, lu nyari caranya supaya dapat libur break dari siaran karena dulu Hard Rock FM tuh susah banget izinnya, bener gak? Iya. Lu pokoknya you try to make a way gitu, you create door untuk nyampe sama dia. Mental juga kagak bisa. Terus sama si Afid tiba-tiba udah lagi pokoknya lagi sedih banget, lagi putus, lagi broken heart banget. Tiba-tiba lama-lama buka aib. Si Api tuh bisa tiba-tiba janjian sama lo ngedate, gak lama tek menikah. Segampang itu, se-easy itu guys. Dan cepet banget. Jadi waktu itu pokoknya kita mau janjian ketemu ya. Terus gue, siapa? Afid gitu. Kayak apa orangnya gitu. Itu masih zaman Friendster guys. Jadi kita coba lihat di Friendster. Oh ini orangnya. Oke boleh lah gitu kan. Ketemuan kita waktu itu janjian di Starbucks PS. Oh iya? Iya. Starbucks apa itu mah? Coffee Bean. Starbucks bener, Starbucks PS. Kita ada Steny Agustaf, gue inget banget. Ada di situ Steny Agustaf, ya kan? Nah waktu itu pokoknya kalau nggak salah Afid itu lagi datang ke launching albumnya Malik and the Essentials. Iya. Terus udah gitu hampir nggak jadi tuh. Terus udah gitu gue bilang sama lo kan, Mel pokoknya udah ya. Kalau ini sampai dia nggak datang, udah gue nggak mau ketemu lagi, gue males, gue bilang gitu. Iya. Bela-belain lo Afid datang, ya kan, datang ketemu cocok nih gitu. Dan itu emang cuma berapa bulan, terus dia gitu cepet banget gitu kan, semuanya tiba-tiba kawin aja gitu. Tapi sebenarnya dulu kan dia kaya raya kak. Ada udang di balik bakwan Dia orang kayak daerah kan terdengarnya dulu kan. Surabaya nggak sih Afid tuh? Iya, tapi kan dulu waktu kita ketemu itu dia udah kerja, punya kantor apa segala macam. Kita good on paper. Gue bilang sama Mel, oke juga nih dia punya kantor trading apa gitu kan dulu ya gitu. Di umur segitu 26 waktu itu. Jadi dia tuh lebih muda dari aku ya kak. Terus berapa tahun sih Afid lebih muda daripada lu? Setengah doang. Berapa? 1,5 tahun. Dikit lah. Iya. Tapi kan kalau pas sudah nikah, berhubung kita nikahnya Januari, aku udah ulang tahun duluan, jadi kelihatannya kayak kawinnya udah lebih tua 2 tahun gitu. Jadi kan aku berasa berondong dapetnya. Tapi pas lagi gue lihat good on papernya itu Mel, wah dia punya usaha sendiri, gajinya gede, segala macem. 3 bulan kemudian bangkrut desa. Ya. Yang bener loh. Lah, iya kan kantornya jadi namanya juga trading ya. Jadi kalau misalnya tahu trading tuh kan resikonya gede banget juga. Terus akhirnya bener-bener hilang sampai itu pun gue taunya itu adalah gue telepon-teleponin dia tuh gitu. Ini orang kok nggak bisa telepon-telepon, kenapa ya? Ya di ghosting deh. Gue udah mikir gitu. Terus udah gitu singkat cerita dia ternyata tidak bisa bayar tagihan handphonenya dia yang masih pakai kartu Halo itu. Terus udah gitu gue bilang kan, kamu kenapa gak bisa ditelepon ya gitu? Iya adalah kenapa gitu. Pokoknya akhirnya gue tahu, gue bayarin. Lu udah pacaran tapi tuh? Udah. Wow, udah pakai hati ya Syai, udah bayarin tagihan-tagihan ya Nek. 500.000 dia nggak bahkan bisa bayar waktu itu. Terus dia cerita lah, iya jadi nih aku ada masalah gini-gini, sampai berantem sama almarhum bapaknya segala macem karena itu pakai uang almarhum bapaknya juga. Jadi kacau banget ya. Terus kayak ini dari punya duit dia jadi bangkrut, gimana nih ceritanya? Jadi benar-benar nggak punya tabungan, nggak punya apa, abis semuanya gitu. Terus akhirnya gue juga bilang lah, sebelum kita siaran, kita kan kalau siaran suka beli rujak dulu tuh Jalan Sunda ya kak.
Jalan Sunda ada rujak ya benar. Astaga, iya lu masih ingat lagi lu. Ada bubur udin. Ya kan Iya, ada bubur udin. Iya. bubur udin buat kita sarapan, kalau sore ada rujak. Nah, terus udah gitu gue lagi di situ tuh. Terus udah gitu dia lagi takos aja kan, tetapan kosong. Aduh, ini gimana ya, gue gak punya duit sama sekali. Terus gue tanya sama dia, kan kita tuh baru pacaran sih ya. Gak, ini pertanyaan aja sebenarnya. Gue bilang gitu, gue gak nanya apa-apa. Tapi kan lu dari punya banyak hal, lo punya usaha sendiri segala macam, lo establish, terus tiba-tiba ini sekarang lo nggak punya apa-apa nih, gue bilang gitu. Di umur lo sekarang, lo itu kalau misalnya kawin akan ngumpulin dulu semua, punya modal, kemudian lo akan baru mau menikah, atau lo kawin aja udah sekarang gitu kan, lagi nggak punya apa-apa nih gitu sekarang. Terus dia bilang, ya kalau sampai ada yang mau sama gue nggak punya apa-apa sekarang, ya berarti itu jodoh gue lah ya gitu, orang gue gak ada yang bisa ditawarin. Ya juga ya gitu. Ya udah, apa kita kawin aja? Kamu gak mau kawin sama aku? Ya udah deh. Anjir, sesimpel itu di Jalan Sunda. Di depan tukang rujak bener, di mobil Kak. Alhamdulillah di mobil ya masih. Oh my god, gue nggak pernah tahu nih. Ternyata kalian secepat itu menikah. Karena gue nggak ngelihatnya Lucy itu dari gue kenalin sampai akhirnya mereka pendekatan cepet banget loh. Gue pikir karena dia heartbroken sama si yang di Australia gitu kan. Ternyata something happen sama financialnya Afid, tapi ya emang kalau jodoh ya, lu nggak malah walk out gitu ya, Lus? Ya soalnya gue juga mikir kan, iya ya, kalau kita nikah itu, gue tuh juga orangnya overthinking kan Mel gitu. Jadi lu tuh kalau nikah harusnya lu punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya tabungan sekian, baru lo ngajak seorang perempuan yang lo udah yakin menikah, atau ya udah lu ajak aja gitu, kayak lo jadi so simple gitu, apa semua jadi kayak lebih dipermudah. Nah Afif tuh lagi nggak punya apa-apa, bener-bener literally nggak punya apa-apa, lagi in a deep shit banget. Jadi gue, yaudah deh gitu. Akhirnya kita nikah dong. Jadi waktu itu dia tuh dalam posisi yang menurut gue gila nih orang, nih udahlah. Jadi ya Mel, dia tuh kehilangan bisnisnya, tabungan nggak punya, berantem sama bapaknya. Bapaknya sakit within 2 weeks, abis dia kehilangan semuanya, kemudian meninggal. Jadi gue bilang, gila kamu, cobaan hidup kamu parah banget sih ini, aku bilang gitu. Iya. Ini gila banget loh, aku bilang gitu. Dari gue ngeliat lo tuh cuman anak muda yang bersenang-senang, uangnya lumayan gitu. Sekarang gue ngeliat lo kayak gini, and menurut gue dia bisa memanage dirinya dengan baik. Gak gila aja udah bagus lah menurut gue. Si Mak Felix bilang dia kehilangan ayahnya, dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia mendapatkan istri, kata Mak Felix. Wah. Kira kalau dia denger, ya nggak seberuntung itu juga sih aku. Tapi lihat dong, at that time kan tadi Lucy bilang at the lowest point of his financial ya. Tapi Lucy kan akhirnya said yes juga gitu, which is nggak banyak perempuan tuh yang ibaratnya mau menemani saat si lakinya tuh ibaratnya tidak lagi full of glory, lagi banyak keping-keping gitu. Tapi look what they have achieved until now. Gue impress banget loh sama Lucy sama Afid. Mereka udah, gue kayak awal-awal gini, Lucy bikin holy cow gitu ya. Terus gue gini, Lucy sama Afid bikin holy cow, tempat steak. Sekarang coba kalian hitung berapa banyak tempat steaknya Lucy sama Afid. Jadi memang saat itu mungkin Afidnya secara financial emang nggak lagi oke banget gitu ya, gak lagi bright banget. Tapi ternyata Lucy tuh pasti melihat sesuatu di Afid yang lo ngerasa bahwa in the future ini tuh bisa kayak apa ya mah? Ada sesuatu yang lo bisa plant the good seeds gitu loh. Bener. Iya dong. Dan akhirnya sekarang lo melihat banyak pohon-pohon yang tumbuh karena lo nggak salah pilih partner dalam tim lo gitu loh. Salah pilih sih ada, kadang-kadang mikir gitu juga. Pasti. Semua juga pasti gitu kan. Kita berbicara bisnis, keuangan, financial. Tapi ternyata kan secara financial dengan hadirnya perempuan yang ya, menurut gue sih Afid nggak bisa achieve. Ini kita spesifikly ngomong bisnis nih ya. Afid nggak bisa achieve mungkin bisnis kalau sampai sekarang se-oke itu. Kalau juga bukan Lucy istrinya. Tapi sebenarnya gini sih, kita tuh namanya perjalanan pernikahan ya Mel ya gitu tuh pasti kayak ada fase-fasenya gitu. Pernah ada rasanya nih kayaknya kita compatible banget sebagai business partner. Ya. Tapi tidak sebagai suami istri, ada juga masanya gitu. Wow, that's different story tuh. Jadi lu ngerasanya ini mungkin banyak bisa dipertanyakan kepada suami istri yang melakukan bisnis bersama ya.
Ember. Jadi kita kayaknya compatible banget nih sebagai business partner. Tapi I don't think we're compatible as a husband and wife. Wow. Iya. Tapi soalnya ada juga kan yang kita kok jadi berantem mulu sih nih gara-gara bisnis bareng gitu ya kan. Nah soalnya gini, kadang-kadang ya menurut aku perempuan itu ini menarik loh. Jadi ada teman gue namanya Alin. Dia itu digital anthropologist. Wah seru deh jadi kalau ngobrol sama dia. Jadi pas gue lagi mengalami hal itu gitu. Jadi kayak gue lagi, tapi iya cocok sih kalau jadi business partner tuh kayak kita Afid mau apa, dan gue gak pernah baper tuh kalau misalnya gue ngasih ide, misalnya pitch in, oke gue mau bikin Holy Cow campaign ini, sudah gitu dia pasti oke, KPI-nya apa, jadi bener-bener kayak orang kerja gitu kan. Terus dia gak suka sama ide gue berdebat lagi segala macam. Terus udah abis itu ya bisa ngobrol kayak biasa aja gitu. Terus udah gitu si Alin teman gue ini bilang, jadi di saat gue merasa, tapi kok aku sebagai istri kayaknya gak cocok deh gitu. Ada sesuatu yang gue gak dapat juga. Nah terus udah gitu dia bilang, lo tau gak sih, jadi gue pernah datang ke sebuah tempat. Jadi dia tuh suka bikin kayak penyuluhan apalah gitu-gitu ke desa-desa terpencil. Dia bilang ternyata perempuan itu tau gak Mel, setelah perempuan-perempuan itu menikah, apalagi dia punya anak, dia banyak yang kehilangan jati dirinya. Right. Contoh, misalnya Melanie kalau lagi di sekolahnya Chloe, Mama Chloe. Iya. Ibu Tyson kalau di Jakarta gitu ya, atau di Indonesia secara umum kan gitu. Begitu dia menikah, ikutan nama suaminya. Misalnya istrinya Mas Putro nih. Oh iya, Bu Putro kalau punya anak, oh iya mama ini gitu. Iya. Sampai si Alim itu waktu lagi absen nih gitu kan, ibu-ibu tuh pada datang gitu. Ibu datang terus dia gitu, oke ibu namanya siapa? Ibu Hendra. Bukan nama ibu, siapa nama ibu? Wow. Dia. Iya nama aku siapa ya? Dia sampai lupa namanya dia sendiri Mal. And it's not just a name. Jadi kayak begitu perempuan memutuskan untuk menikah, punya anak, segala macam, dia tuh kayak nutupin secara nggak sadar ya gitu. Who the hell am I gitu. Iya. Apalagi mungkin apalagi ditambah kalau suaminya yang bekerja ya. Suaminya breadwinner. Dia yang ibu rumah tangga. Wow. Dia kehilangan jati dirinya dia ya. Exactly. Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Lo kebayang gak sih di rumah doang. Jadi itu ya udah gue adalah ibunya si anak-anak. Gue adalah istrinya si ini gitu. Udah that's it. Dia sampai lupa namanya dia. Lo kebayang gak sih? Wah that's deep loh. Gue bilang sama Alin kan. Wah that's deep. Itu cuma nama ya. Padahal sebenarnya kalau lo pikir-pikir lagi. Ya juga ya. Gue tuh sukanya apa sih gitu. Oh gue tuh pakai baju bukan yang hanya disukain sama suami gue, tapi gue tuh suka pakai baju apa sih, misalnya Tyson sukanya, aku suka deh ngeliat kamu pakai baju crop top misalnya gitu kan, terus udah gitu tapi aku gak nyaman pakai crop top, aku gak suka. Seberapa tahu lu sebagai perempuan, gue itu sukanya pakai baju ini, gue sukanya makan ini, bukan ngabisin sisa makanan anak gue atau suami gue yang gak habis dan sayang. Ya kan? Oh iya, ibu-ibu kan kadang-kadang gitu ya, karena sayang udah beli. Terus udah gitu bekas anak kita makan juga. Kadang-kadang ya kalau bekas suami sih jarang, biasanya lebih bininya ngurangin makan terus suaminya yang makan gitu. Tapi bener sih pada saat mungkin kalau gue nggak terlalu fully relate ya Luz, karena kan gue masih kerja ya. Tapi gue bisa ngerti sih kalau untuk istri-istri yang tidak bekerja, yang bener-bener she's not the breadwinner in the family, dia betul-betul yang ini fully ibu rumah tangga. Kadang-kadang memang bener ya, lu lupa siapa gue, apa yang gue suka, dan mulai insekuritas tuh mulai hadir pada saat jati diri lo udah nggak jejak. The moment you are not, you don't know who yourself anymore, itu insekuritas pasti hadir gitu loh. Dan mulai tuh ngerecokin suami, ditambah kalau lakinya juga nggak peka, bener gak? Emang. Udahlah lu pergi terus keluar. Udahlah bini lu di rumah jaga bocil dan jaga. Dude, jadi ibu rumah tangga ngurusin rumah dan jaga bocil, it's freaking tough. Iya dong. Nah betul, benar. Jadi gue tuh pernah dengar quotes juga, bukan quotes sih. Jadi gue ketemu sama Bang Vicky Sianipar. Dia bilang kan gitu, pokoknya siapapun lu, mau laki mau perempuan, terutama perempuan ya yang karena dia harus jadi ibu segala macam, terus gitu tiba-tiba begitu jadi ibu, lo kayak ngasih sering ke diri lo sendiri, gue nggak boleh kelihatan jelek, gue harus sempurna, gue harus ini. Dia bilang gini Mel, yang gue inget sampai sekarang, never betray yourself. Never betray yourself. Mantap Bang Vicky. Jadi dia bilang gitu,
never betray yourself no matter what gitu. Gue juga awalnya nggak ngerti gitu, maksudnya apa sih gitu. Iya, karena lo itu mesti tahu diri lo siapa. Karena kita lahir nih, kata Bang Vicky, kita lahir, kita sampai umur 3-4 tahun, itu tuh lu beneran tuh, itu the real you. Abis itu lo ketemu sama agama, lo ketemu sama masyarakat lo ketemu sama pacar, lo ketemu temen, segala macam. And then your real you itu ketutup sama lapisan-lapisan yang emang lo temui sepanjang hidup lo. And then the real you kind of forgot who you are. Akhirnya apa, lo jadi orang lain, lo ngeliat orang ini, oh dia keren ya, gue kayak dia aja deh gitu. And then that's when you start to betray yourself. Kayak gitu. Wah, that's very good. Gue jadi pas lo ngomong, ini Putra bilang never betray yourself, karena pasangan nggak boleh ngubah apa yang udah dibentuk sebelum ketemu. Iya sih, kayaknya gue deh salah nih, gue aja karena gue tuh kan banci atur ya, Bo. Banci atur. Makanya dulu tuh gue kalau pacaran tuh banyak laki, apalagi laki-laki Batak nggak sanggup sama gue. Ngatur dari bajunya, rambutnya. Lu nggak tahu Tyson alisnya aja tuh gue chat, ya kan? Gue atur semuanya sampai Tyson tuh kan blonde ya, Bo. Sampai Tyson itu gue cat rambutnya darker karena gue ngecatnya di. Lu yang bikin? Gue ngecat. Apa alasannya? Kenapa? Nggak tahu, karena gue lebih seneng dia tuh ya, agen kan pasti jawabannya lebih seneng. Selera lu aja. Selera. Dan dulu tau nggak lu? Gue tuh sering banget. Dulu kan belum ada podcast, belum ada vlog ya. Dulu infotainment. Terus? Gue tuh karirnya kan mulai keangkat pada saat gue nikah sama Tyson, karena nikah sama bule gitu kan. Jadi infotainment tuh pengen mulai menyorot apa sih pernikahan beda kultur apa segala macam. Gue sering banget berantem sebelum interview atau misalnya ada liputan mau kemana apalah masih Tyson gitu. Itu karena gue ngatur dia. Misalnya emang laki gue juga ada gila-gilanya juga ya. Dia pakailah kacamata baca, tapi yang bukan kacamata baca beneran. Yang menurut gue looks good on him gitu menurut dia kali ya. Gue tuh keselus. Dan gue tuh dulu bisa sensitif dan egois ya. Gue bisa kalau nggak dia nggak laku, dia nggak copot tuh kacamatanya, bisa ribut. Jadi gitu ya. Mulai, gue ikut live. Lu gak ikut? Apa? Selfish. Gue selfish. Lu gak diundang? Tolerant count. Hi Tyson. Selfish. No. Jangan dong, suami kita mantau tuh. Enggak, jadi tuh dulu, tapi emang pernikahan tuh mengubah makin tua ya. Kalau sekarang ya paling gue kasih masukan kalau dia mau pakai baju ini apa segala macam. Tapi kalau dulu tuh gue jejak mah, bisa gue atur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang capek kan? Tapi kan lo emang begitu. Jangankan sama Tyson, gua temen lu aja nge-MC sama lo sering juga dulu. Kita kan ingat di Hard Rock Cafe apa acara apa yang tiap I don't like Monday. Ya kan, I don't like Monday. Tiap Senin malam siaran bareng Melanie, live MC di sana. Jadi kan pasti di brief apa segala macem gitu ya. Emang dia banci atur ya, emang itu karakter Melanie asli. Oke, jadi dikasih brief nih. Oke, nanti kalian gini nih. Oke, nanti lu sih gini. Gua tuh juga alpha banget. Iya. Jodoh itu bukan hanya teman bobok kalian. Jodoh itu adalah teman kalian ketemu, teman kerja segala macem gitu ya. Buat gua tuh kalau Melanie kayak gitu, gue tuh juga sebel diatur sebenarnya. But since mungkin kayak kita emang jodoh ya kak. Jadi, ini gue gak sadar nih. Gue ngaturnya gimana sih lu kalau lagi nge-MC lu? Coba gue tanya dia malu. Tapi gini, jadi misalnya kalau kita lagi di brief ya Mel gitu. Oke, Mel nanti kalian kasih games dulu, abis itu nanti dia keluar mulai nyanyi satu lagu, nanti kalian gini. Oke, kalau gitu lu nanti kalau lo ngomong gini aja, lo pancing nanti gue gongnya. Jadi selalu tuh Melanie itu sama gue udah tahu bagian-bagian. Melanie adalah bagian punchline-nya, gongnya yang lucu karena emang dia lucu. Gue itu adalah bagian yang flow-nya. Jadi dia udah tahu tuh, dan dia pasti ngatur. Oke, lu nanti, lu kalau misalnya biar nggak kemana-mana, ntar lu yang atur ya. Kalau gue udah kemana-mana, lu balikin gue lagi. Gitu, itu emang dia ngatur. Jangankan Tyson, segala alis gue juga diatur. Itu juga gue atur ternyata. Baru alisnya Tyson, tenang Tyson, dia mah di kerjaan juga begitu. Jadi emang, tapi gue sadar gitu. Jadi waktu gue mendengar lo lakukan itu, oh iya this is you.
Terus udah gitu buat gue juga tidak ada beban untuk dengerin lo dan ngikutin juga. Karena menurut gue ya gampang aja gitu. Iya kan? Gitu. Iya. Ini emang bener deh yang lo bilang. Kalau semuanya jadi mudah, itu emang kayak meant to be aja menurut gue. Iya, bener, meant to be. Tapi soalnya ada beberapa juga, nggak usah jodoh dalam rumah tangga ya. Jodoh siaran aja deh. Kayak gue tuh ada beberapa yang temenan gitu ya. Temenan banget, tapi pas siaran nggak cocok gitu. Ya itu kan ada jodohan juga ya. Oh, ini balik untuk menutup sedikit. Jadi gue kemarin tuh ketemu sama Fla Tofu kan. Gila udah lama banget kan, Bo. Fla Kapan tayang, Mel? Apa? Kapan tayangnya? Kapan tayang? Minggu depan. Oke. Gila, emang orang kalau makin usia tuh makin berubah ya. Maksudnya dia ada yang hijrah, ada yang mungkin menemukan dengan spiritualis, beda-beda ya. Tapi kan menurut makin tua tuh orang idealnya tuh kayak makin pengen mendekat dengan penciptanya. Benar gak sih? Kalau lihat. Makanya kita kadang-kadang suka bingung kalau udah tua masih aja berarakan, nggak tobat-tobat. Orang kan kadang-kadang ngomong gitu ya. Karena kayaknya ternyata gua ngeliat di teman-teman makin tua tuh apapun agamanya, yang Muslim juga makin dekat, yang Kristen juga begitu, yang bahkan mungkin ya ada yang agnostik juga yang melakukan dengan cara dia sendiri gitu. Terus dia tuh bilang bahwa dia percaya sekali dengan energi. Dan gue sih setuju bahwa manusia itu betul-betul membawa energi. Makanya kalau anak-anak Gen Z sekarang bilang, kok kamu nggak main sama si B sih? Nggak tahu, nggak vibing kan, getar. Karena manusia tuh membawa energi. Kenapa kadang-kadang lu tuh kayak siaran deh lu gitu. Padahal kita temenan, ada yang kita bestie banget berteman, tapi vibing di siarannya nggak masuk gitu. Atau perjodohan, lu ngerasa on paper ini cowok atau ini cewek udah oke banget deh, udah pas untuk menjadi your future wife, your future husband, tapi vibe-nya nggak dapet. Getarannya, energinya nggak dapet. That's why makin tua, lu makin menemukan circle yang vibe-nya, energinya satu energi, satu getaran sama lu, bener gak? Iya sih, aku setuju banget gitu. Kayak ya kan kita udah bilang Mel gitu, kita mau siaran ini tuh kita bukan yang temen rajin ngopi bersama sekali, beneran deh gitu. Bahkan kemarin waktu live pertama kita tuh Afid bilang gini dong, gila ya, tapi kamu sama Melani tuh nggak intensely ngobrol, tapi emang karena kalian berdua profesional kali ya gitu. Jadi kalian tuh kayak nyambung aja, terus tahu kapan lo stop, kapan Melani harus ngomong segala macam. Kayaknya bukan profesional sih kalau yang itu. Ya kan? Vibing. Bener gak teman-teman? Karena makin lo, kalau dulu kan mungkin lo waktu umur 20-an siapa aja lo temenin, hajar bless segala macam ya. Tapi makin lo berusia, kayak sekarang kita udah kepala 4, lo hanya ingin spend time, berteman sama siapa aja ya, tapi you want to spend your time sama orang-orang yang memang satu vibe sama lu. Vibe bukan berarti oh serunya apa, tapi energinya sama. Jadi nggak terlalu too much effort gitu loh, Lus. Karena effort banyak dalam berteman tuh capung, Wak. Bener ya? Capung, Wak. Udah gitu aku tuh belum pernah cerita sama kamu. Udah kemarin waktu kita ngobrol ya kan, aku kalau temenan sama orang itu kadang juga harus pilih-pilih ya, Wak, gitu. Apalagi misalnya sama yang bisa membawa kekusutan ke dalam pikiranmu. Gitu, yang bikin lo jadi nggak nyaman sama diri lo sendiri, udah mendingan cari aja yang lain lah, cari aja yang nge-vibe bareng gitu ya kan gitu. Ngomong-ngomong sebelum kita tutup ya, kemarin si Mas Putro tuh sempat ngasih ini katanya masukan, katanya kita bahas dong kalau mengatasi orang baper gimana. Terus aku jawab sama dia, aku nggak bisa kasih solusinya Kak, karena aku juga baper. Gue lagi. Ya kan, kayak lu salah nih minta gue mau Melani, kita berdua baper. Tapi itu menarik sih. Tapi gue makin tua itu salah satu homework yang gue harus lakuin. Gue keep telling to myself. Karena kan gue komedian, Lus. Gila loh. Nanti kita cerita ya. Besok nih boleh deh soal baper-baperan ya. Gila, komedian kalau baper. Lu sih udah pasti kolesterol lo naik, darah tinggi lo naik. Karena lu dalam bercanda kan celah-celahan segala macem. Nah makin tua gue juga berusaha untuk salah satunya yang gue ngomong ke diri gue adalah udah gak usah baper-baper. Misalnya gak usah dalam pekerjaan deh, pertemanan aja yang paling gampang. Lu lihat temen lu, misalnya ada satu grup nih, ada grup di dalam grup. Misalnya ini paling gampang ya, kok mereka tiba-tiba hangout, kok lu gak diajak? Lu gak diajak? Oh ternyata grup sepi, bukan gak ada sepi, ternyata ada grup lain. Gue punya banyak banget cerita tentang itu. Besok ya. Besok ya. Gue dulu kan banyak cerita. Kalau sekarang gue bodo amat. Gue mau pergi sama dia. Bodo amat. Iya. Mel, bukan Mencer, banyak. Kan banyak. Teman-teman grup banyak. Jadi misalnya rame nih. Kalau Mencer kan cuma 5 orang.
yang rame gitu. Terus tiba-tiba ngok tuh, kok sepi nih grup. Gue ngerti. Ternyata grup bukan sepi, grupnya rame. Tapi di grup itu yang rame lu nggak ada. Kasihan. Aku juga pernah begitu. Tapi ya, ini satu cerita ya. Jadi gue pernah lagi di dokter gigi, Mel. Ini ada grup dalam grup gitu. Ya salah ibu-ibu, ya kan. Terus udah gitu. Anehnya, gue tuh gak pernah ngobrol sama orang ini. Iya. Gak pernah ngobrol. Ketemu lagi di dokter gigi, gue baru masuk. Dia lihat, oh, kebayangkan, baru masuk nih. Gue kan masih dalam pikiran gue, oke, gue mau bilang appointment gue jam sekian ya. Gitu. Udahlah, gue gak pernah ngobrol sama orang ini. Tiba-tiba dia gini, Lucy, kamu tuh kemarin si ini pergi loh. Kok kamu gak diajak? Gitu. Sumpah demi Allah dia ngomong kayak gitu. Terus tau gak jawaban gue apa? Itulah. Jangan pancing Lucy Wiryono. Gue tuh kalau udah sebel, Mel, gue juga gak mau. Mulut lu jahat kan, Ma? Jadi gue bilang gini. Lu jawab apa? Gak diajak. Gue bilang gitu kan. Kok bisa gak diajak? Pasti ada apa-apa ya. Gosip dong si ibu-ibu ini. Iya. Soalnya kalau kenapa ada apa, pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa sampai lo gak diajak kan. Biasanya kan lo suka hangout bareng gitu. Terus gue bilang gini. Soalnya kalau gue pergi mereka juga nggak gue ajak sih. Terus dia diem. Udah, mau ada lagi nih tanyain? Nggak ada. Ya udah oke. Aku ke dokter gigi dulu ya. Nah tapi kalau udah kayak gitu Mel, abis itu dia bisa bilang ke temennya, gila Lucy. Judes banget. Judes sama anaknya. Ya nyet, orang mah pada nggak tahu aja dia ngomong apa duluan ke gue. Emang enak di dokter gigi pagi-pagi ketemu begitu. Kayaknya banyak deh nih problem yang grup di dalam grup. Nanti kita besok ya. Ini karena udah jam 9 gue harus syuting jam 10 di Tanah Abang, Sky. Ya. Besok ya, besok. Besok kita ngobrolin grup di dalam grup. Itu menarik sih. Dan oke. Disiapkan ceritanya. Grup di dalam grup, lu baper apa lu nggak peduli sekarang ya? Okay. Tapi jangan bilang lu nggak peduli tapi lu sebenarnya baper. Kalau emang lu baper, ada ceritanya lu kasih tahu nggak apa-apa, karena kan lu baper mungkin karena lu sayang, ya dong, bisa jadi. Atau you feel that you left behind, ya kan ada juga. Foto dulu, foto dulu. Oke. Iya, cantik lu. Angle kiri dua-duanya susah emang, semua kayak vokal grup semuanya begitu. Good luck syutingnya. Putih ya, putih. Mama nggak mau taruh tuh apa-apa di situ mah. Besok dong. Udah punya produk sendiri. Oke. Orang gini, duet udah ada placement produk belum? Belum ada. Mereka soal produk orang ya. Tapi kita udah ada ya produk sendiri. Besok ya, kita pajang di sini. Oke. Besok guys, grup di dalam grup baper yes or no ya. Kita ketemu jam 9 jam 8 sampai jam 9 ML pagi. Bye guys. Wah.